Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Lilita Tandilino, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam tugas modul 1.1 terkait demonstrasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Apa isi demonstrasi tersebut? Mari kita simak bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan tuntunan hidup setiap anak dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan kodratnya sebagai manusia yang hidup selaku pribadi maupun selaku masyarakat. Diharapkan melalui pendidikan, anak dapat mencapai kebahagiaan yang mana tingkat kebahagiaan setiap individu berbeda-beda, namun tentu dengan skala kebahagiaan dan kesuksesan pribadi lepas pribadi yang setinggi-tingginya. Pengajaran tertuang di dalam pendidikan. Pengajaran adalah pemberian ilmu bagi anak dalam proses pendidikannya, untuk menambah wawasan dan menjadi bekal yang diperoleh dari hasil pendidikan nantinya untuk menjalani kodratnya sebagai manusia dan masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Maksudnya ialah pendidikan menjadi ladang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab. Dalam proses pendidikan, pendidik berperan sebagai petani yang merawat benih tersebut berkembang. Pendidik hanya mampu untuk menuntun, namun tumbuh dan berkembangnya anak juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam proses menuntun atau among, pendidik berperan sebagai pamong untuk mengarahkan anak menjalani kebebasannya tanpa kehilangan arah. Yang ketiga ialah pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman memperlihatkan bahwa pendidikan menitik beratkan pada kemampuan anak memiliki keterampilan, sementara kodrat alam ialah terkait lingkungan kehidupan sosial budaya tempat anak berada. Nah, Bapak Ibu guru hebat, trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara setelah mendirikan taman siswa dan masih tetap eksis atau sesuai hingga sekarang ini, ialah ing ngarso sung tulodo, yaitu berada di depan untuk memberi contoh, ing madyo mangun karso, berada di tengah untuk membangun semangat, tutwuri handayani, berada di belakang untuk memberi dorongan. Ketiga semboyan tersebut sangat penting. Dengan memahami ketiganya, diharapkan guru sebagai penuntun mampu menjalankan proses pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam prosesnya, guru memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi anak didik untuk belajar, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini tidak jauh dari teknologi modern. Bapak Ibu pembelajar merdeka, berikut adalah implementasi di sekolah. Guru menuntun anak untuk berpikir kritis dan mandiri. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk memunculkan ide kreatif dan berkreasi sesuai dengan kreativitas anak dalam menghias dan menata ruangan kelas. Nah, selain siswa yang kreatif, guru juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar yang sesuai dengan konten pembelajaran dan karakteristik anak. Menggunakan metode, pendekatan, atau model pembelajaran dengan variatif sesuai dengan konten pembelajaran. Melalui kesepakatan kelas,
murid dapat bebas berpendapat, dan guru dapat membuat murid belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Dari metafora tata surya pada LMS dan pemahaman pribadi saya terkait analogi pendidikan sebagai tempat persemaian benih, saya membayangkan analogi mesin jahit, di mana asalnya semua dari kain yang telah memiliki serat atau bahan khas masing-masing, yang saya analogikan sebagai karakteristik, dan jenis kain yang berbeda saya analogikan sebagai latar belakang atau asal-usul lingkungannya yang berbeda, yang mana semuanya akan melalui proses menjahit dengan menggunakan mesin jahit yang saya analogikan sebagai tempat berproses atau dalam pembahasan kita sebagai pendidikan, yang akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda sesuai tujuan atau kebahagiaan masing-masing yang setinggi-tingginya yang merupakan tujuannya, baik menjadi dress ataupun menjadi atasan baju dan rok atau celana sesuai tujuan awalnya, yang dalam pembahasan kita adalah kebahagiaannya masing-masing. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah melihat demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menutup video ini, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa ajak si kasih. Mohon maaf atas kekurangan, cukup sekian dan terima kasih.